Pak Anggoro, tekniknya bagaimana supaya tanaman itu tidak terlalu subur, tidak terlalu tinggi, tapi buahnya bagus? Banyak petani yang ingin menanam cabai supaya tanamannya tuh subur, besar, dan tinggi-tinggi. Nah, Pak Anggoro kok beda sendiri itu loh. Tanah saya ini sama yang sebelah sana itu sudah berbeda. Jadi saya nggarapnya itu juga caranya juga berbeda. Jadi sesuaikan dengan lahan. Teori saya bagus untuk saya, belum tentu bagus untuk jenengan. Jadi sesuaikan dengan lahanmu masing-masing. Saya lebih memilih nggak subur-subur banget. Insya Allah bisa sampai finish tuh kita keuntungannya lebih banyak daripada yang kita subur tapi kita matinya nggak sampai finish gitu. Saya udah pernah ngalamin kalau cabai subur tapi nggih waktunya kayak gini hujannya banyak. Terus ini tuh penyakitnya banyak kayak seperti layu, patek itu susah diatasi mas. Jadi saya lebih memilih nggak subur-subur banget, tapi pengendaliannya lebih mudah. Karena kesannya lebih kokoh. Lebih kokoh. Patek nggak mudah masuk. Layu nggih mboten pati doyan lah nek. Kalau tinggi tadi, tinggi besar itu Kelemahannya kelembapannya tinggi pak. Apalagi kan tinggi. kalau ini kan termasuk dataran tinggi. Jadi kalau ini kan lembabnya tinggi terus gampang flek batang. Berarti di saat musim penghujan unsur N itu ditekan. Saya tekan biar lebih bandel gitu pak. Nanam cabai 1,4 hektar. Lihat rumahnya tuh. Rumahnya persis di sawah di tengah. Dibangun tanaman terbentang luas, hijau royo-royo. Wah, ini menjadi rumah idaman ini. Mungkin Pak Anggoro punya mimpi ke depannya. Enggak mas. Biasa aja, yang penting jalan normal, kebutuhan sehari-hari cukup. Misalnya butuh tenaga ya kita bisa mencukupi. Insya Allah kalau ada kelebihan ya bisa dimanfaatkan. Makanya kan kalau tani kan memang kebiasaan susah mas. Jadi kalau mau bermimpi tinggi ya terlalu tinggi lah. Untuk berjalan bisa ngurusin bagus itu udah bahagia. Iya bos, guyu sekarang. Saya tuh kuliah, KKN sudah, skripsi sudah ACC, saya tinggal mas. Dari dulu saya suka nyambi mas, terus terang penasaran saya itu tinggi, kayak cabai itu kan karena penasaran, sepertinya tuh susah banget ya. Ya, sampai sekarang juga masih susah. Ya susahnya orang suka tantangan kayak gitu mas, kalau penasarannya tinggi kan pasti orangnya lebih fokus, jadi ke situ terus. Tapi bukan berarti nggak ada kegagalan ya mas, sering, cuma selalu diulang-ulang. Enggak sama sekali mas. Enggak. Ya enggak ada penyesalan. Terus terang, masnya emang mungkin bukan passionnya ke sana gitu. Pernah sempat ikut kerja teman itu juga rasanya itu nggak betah karena cuma duduk atau apa, itu beda lah rasanya kalau kita outdoor gitu. Kenapa Pak Anggoro kok milih cabai? Tanaman yang banyak. Cabai itu gimana ya mas ditanya? Kalau kita pas dapat harga itu lumayan mas, walaupun cuma sedikit, kita pemasukannya tuh gede gitu, mas. Ya kalau kita pintar jaganya ya walaupun murah kita tetap masih bisa mencukupi. Cuma kalau pas harga mahal ya itulah bonusnya petani cabai, katakanlah jackpot lah mas kayak gitu. Sebenarnya ya anu mas, ya kalau tani ini tak rasa kayak orang neko-neko pikiran ini cuma itu aja, kita bangun sudah jelas kerjaannya kita mau ngapain, karena sore kan kita udah ngecek mau ngapain, jadi kita usahanya cuma tanaman biar ini, jadi nggak sempat mikir yang lain-lain mas, juga neko-neko, kadang nonton TV aja nggak sempat mas, kita lebih milih istirahat karena tantangannya kan banyak. Waduh penyakit apa, itu kita mikir lagi, cari referensi, cari obat baru gitu, maksudnya penyakit berkembang terus. Dari 2009 tuh mulai belajar awal. Untuk sekarang ya kalau di total karena berjenjang loh mas ya, itu ya mungkin 1,4 hektar. Suka dukanya apa Pak Anggoro? Harga mas, kadang
pas musim susah, musim penghujan kayak kemarin itu kan panennya turun drastis, itu kadang harganya terlalu rendah. Jadi untuk karena kita harga semua mahal nih, naik itu kayaknya ngepres. Naik turun, ya kalau musim penghujan biasanya saya tambahin kayak Desember atau musim gini itu saya tambahin. Maksudnya kan mungkin ya nggak mungkin lah kita mulus nggak ada yang mati. Nah, untuk cover kuota kita jualnya ya kita tambahin jumlah pohonnya. Kalau untuk musim kemarau ya kita asal tanam aja lah, nggak perlu banyak-banyak, cuma ya dikira-kira cukup lah untuk putaran gitu. Ya jaga-jaga harga murah mas. Banyak kan harga obatnya kan tetap malah makin mahal. Nanti kalau akhir produksinya harganya terlalu murah kan kita nggak nutup. Padahal untuk pemanenan kita nggak mungkin diatasin sendiri. Kita kalau dari sesepurin dulu kan ada mangsa Jawa itu mas. Kayak sekarang kan kayak 8, 9 itu emang buat nanam susah. Cuma kalau kita nanam susah berarti kan yang lain nanam juga susah. Berarti mungkin nanti produksinya kan mungkin sedikit berkurang. Nah disitulah kita nanamnya mungkin ada lebih banyak, terus ngurusinnya lebih bagus. Terus kalau musim hujan kan otomatis mas, karena terlalu banyak penyakit, ya kita berani-beraniin, cuma ya kita harus siap mental buat ngurusin. Tekniknya bagaimana supaya tanaman itu tidak terlalu subur, tidak terlalu tinggi, tapi buahnya bagus. Kalau ngerti Pak, misalnya contoh nih, Ya. misal saya pakai pupuk kandang atau apa yang banyak, terus saya tanemin, nah, itu nanti kesulitan saya yang terakhir pas kayak gini itu saya nggak bisa ngontrol kesuburannya. Jadi semisal saya pengen saya kurus kan dia nggak mungkin bisa kurus, selalu subur terus. Padahal pas musim kayak gini kan kebutuhan saya cuma sedang-sedang aja gitu mas. Makanya kalau saya solusinya ya cuma biasa saja, mungkin dikasih unsur KCl atau tambah kapur, udah gitu aja mas, langsung saya tutup. Tapi musim penghujan ini tidak ditambah dengan pupuk kandang yang banyak? Enggak, itu nanti kalau kemarau aja mas. Oh. Jadi saya pilih-pilih momen. Alasan saya kurang subur ini mas, ya ketahanannya tuh lebih tinggi, enggak rentan penyakit, rentan busuk batang sama fusarium itu mas. Jadi kalau saya secara hitung-hitungan ya sebisanya insya Allah bisa sampai finish tuh kita keuntungannya lebih banyak daripada yang kita subur tapi kita matinya nggak sampai finish gitu mas. Kira-kira kenapa yang tanaman tidak subur kok lebih tahan hama? Menurut jenengan penyebabnya apa? Ya lebih kokoh mas, unsur KCl-nya kan saya kasih lebih tinggi. Jadi kayaknya kesannya ini nggak empuk banget gitu mas. Jadi kalau kena hujan itu dia lebih tahan. Terus saya juga milih lebih mengocor daripada apa mas, ngasih pupuk awal yang terlalu banyak untuk khusus musim hujan. Perbedaan yang paling dirasakan dari hasil misalnya antara yang kurus sama yang subur itu? Sebenarnya nggak terlalu banyak sih mas, makanya kan kesannya kan kecil, cuma kalau dihitung secara cabang dia itu sebenarnya hampir sama mas, mungkin cuma selisih dikit karena kan dia per cabangnya kan tetap keluar buah gitu mas. Untuk masalah ini kan ya cuma sedikit repot, kita selalu ngasih kocoran, cuma ketika saya nilai terlalu subur ya saya berhenti. Dirasa sudah cukup, berhenti dulu. Kalau enggak saya ganti mungkin apa saja yang pupuk majemuk yang ada unsur KCl-nya lebih tinggi gitu mas. Jadi permainan pupuk majemuk aja. Intinya di N tadi dikurangin ya? Berusaha mengendalikan, kepengennya seperti itu Pak. Untuk awal tanamnya ini ya cuma saya olah biasa mas, jadi ini kan saya pakai kulti, jadi untuk dasarannya nggak saya kasih pupuk, mungkin cuma saya tambah KCl aja atau gamping. Misalnya kan lahannya kan macam-macam mas, kalau saya kan di situ ada yang sedikit basah terus kerasa tanahnya lebih subur, yaitu nanti saya kasih KCl yang lebih banyak. Cuma untuk pupuk kandang saya stop dulu kalau untuk musim penghujan. Untuk selanjutnya ya saya ini mas, saya kocor. Model kocor semua? Semua saya kocor untuk khusus penghujan. Pakai apa pupuknya biasanya? Terus apa? Untuk awalan karena emang butuh subur ya mas, itu saya pakai yang
komposisi sekitaran 25 10 10 NPK-nya. Nah, Mungkin cuma sekali 2 kali, tapi untuk sampai ke belakang saya memilih yang 15 9 20 atau pupuk lain yang K-nya lebih tinggi. Tapi nanti semisalnya di tengah jalan kok kurang subur nggih, saya kasih lagi yang N-nya rada tinggi. penggunaan pupuk itu berapa hari sekali? Kalau saya sekitar 7 sampai 10 Mas. 10 hari sekali. Nggih, kepepetnya 14 ya nggak masalah. Yang penting daunnya tuh nggak terlalu menua. Biasanya indikasi jenengan harus menambah pupuk N atau menyetop pupuk N kenapa? Warna daun Mas. Warna daun udah mulai menguning ya, kayak gini sebenarnya ini udah minta Kocor lagi. nggih, tapi nggih kuningnya tuh kayak kuning semu itu Mas. Bukan semu penyakit nggih. Kan beda. Hijau tuh cenderung hijau gelap. Waktunya menghentikan pupuk Sebenarnya kalau saya ngecek tuh malam hari Mas. Jadi kalau habis maghrib itu ketika cabai ya, kalau sahabat saya ini dia ngelengkung gini Mas. Habis maghrib dia ngelengkung. Kalau dia ngelengkung di nggih, Gitu ya? itu berarti dia masih ada pertumbuhan. Nah, semisalnya habis maghrib kita ngecek kok dia cuma kayak mengkengker gitu Pak, kaku. Nah itu dia berarti macet. Oh ya. Kalau niten ini memang ngoten niku Pak. Jadi hampir tiap malam yang dekat-dekat rumah saya cek. Oh, berarti besok saya ada gambaran. Oh, ini yang kurang pupuk lahan ini ngoten. Jenis-jenis varietas ketika musim hujan sama musim kemarau itu yang kira-kira yang menguntungkan. Menurut saya sama aja Mas, cuma mengurusinya. Ah, Cuma emang kemarin saya sempat coba itu yang model keriting yang tahan virus, karena ini kan wabahnya kuning banyak. Saya sempat nyoba yang keriting Tavi itu, yang model Genio itu kurang tahan hujan Mas. Buahnya bagus, emang saya yakin bagus. Satu pohon tuh banyak lah Pak. Cuma untuk masalah daya tahan hujan dia kurang banget. Untuk sementara saya masih pakai ori Mas. Kalau ori yang terakhir saya rasakan petikannya lebih panjang, bisa di atas 30. Misal kita kuat ngasih saplai atau pupuk dasarnya kuat, bisa sampai 50-an petikan Mas. Lebih keras. Ini kalau kita tekan kayak gini, dia lebih keras Mas. Kalau gurga itu kan kayak lebih lembek. Paling keras ini ya, nyobain ori. Cuma ya kurang tahan virus emang. Untuk pengendalian hama Pak, sekian luasnya yang Bapak tanam 1,4 itu gimana tuh Pak? Sebenarnya tuh biasa-biasa aja, cuma karena kendala hujan kan kalau kita ngasih obat kan sebelum sampai efektif dia hilang gitu Mas. Jadi ya cuma kita lebih sering nyemprot aja. Kira-kira berapa hari sekali Pak untuk pengendalian hama? Sekian luasnya gitu loh. Untuk spraynya ya saya paling enggak 4 atau 5 hari sekali Mas. 5 Iya. hari sekali. 10 hari itu paling enggak saya 2 kali. Semisal hujannya terlalu sering bisa 3 hari. Katakanlah sekarang hujan, nanti malam belum, ini besok hujan lagi ya, itu pasti langsung saya spray.